Shalom, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Yang hari ini saya angkat tema tentang dalam Yesus ada harapan. Jadi setiap kita yang percaya dan menerima nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita punya pengharapan yang besar di dalam Dia. Dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Kita baca dulu dalam ayat pendahuluan kita. Nah, kita melihat dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 dan ayat 20. Dan pengharapan itu adalah sauh yang kuat, yang aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Dalam bahasa Yunani, kata pengharapan itu ditulis elpis, yang artinya menantikan yang baik. Sementara dalam bahasa Ibrani, kata yang ditulis adalah, kata pengharapan yang ditulis adalah mikveh, yang artinya sangat menantikan dan mengumpulkan. Jadi bukan sekedar menantikan, tapi sangat menantikan dan juga mengumpulkan. Itu bagian dari arti pengharapan yang dimaksud dalam pembacaan kita. Nah, sementara dalam firman Tuhan mengatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat, sebagaimana yang kita telah baca tadi. Sauh atau jangkar itu dipakai oleh kapal yang telah berlabuh, agar tidak terbawa oleh tiupan angin, gelombang, atau badai di tengah-tengah laut. Artinya, di tengah masalah dan di tengah masalah, setiap orang itu membutuhkan apa yang disebut dengan pengharapan. Dan pengharapan kita seperti sauh yang kuat, agar kita tidak terombang-ambingkan oleh angin badai, gelombang yang menerpa kehidupan kita. Tentunya berbicara tentang kerohanian kita. Agar kita menjadi kuat, kokoh, dan stabil terus di dalam pengharapan itu, di dalam iman itu. Jadi memiliki standar yang terus-menerus di dalam Dia. Nah, itu yang disebut dengan pengharapan. Lalu yang merupakan penghiburan dari pengharapan itu adalah janji Tuhan. Nah, dalam Alkitab ada banyak sekali janji-janji yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan janjikan kepada kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Dalam Alkitab disebut ada 3.000 lebih janji-janji yang disampaikan kepada kita, yang dipesankan kepada kita. Nah, salah satu janji yang kita baca malam hari ini, yang kita pelajari malam hari ini adalah dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat 8 dan ayat 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Sekali lagi saya ulangi, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Yeremia 29 ayat yang 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi semua ayat-ayat ini adalah, kedua ayat ini merupakan
bagian dari janji-janji yang Tuhan berikan, Tuhan sampaikan kepada kita. Sehingga ini merupakan penghiburan. Jadi ayat-ayat yang disebut dengan janji itu berbicara tentang penghiburan. Bahwa sekalipun kita mengalami masalah, sekalipun ada badai dalam kehidupan, sekalipun ada problema hidup, sekalipun ada masalah-masalah dalam kehidupan, nah Tuhan menjanjikan satu hal, bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu. Asal yang kita harus lakukan adalah memiliki pengharapan yang terus-menerus. Berharap terus kepada Dia. Dan pengharapan dimaksud tadi berbicara tentang sauh yang kuat itu sudah dilabuhkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di belakang tabir. Oleh sebab itu kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu bimbang, dan jangan perlu takut. Dan dalam pembacaan ada dua arti daripada pembacaan kita tadi, yaitu elpis yang artinya menantikan, kemudian mikve yang artinya sangat menantikan. Jadi harusnya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan memiliki pengharapan dari janji-janji yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nah, malam hari ini kita akan pelajari beberapa poin dari bacaan kita. Poin yang pertama yang kita pelajari adalah jangan takut. Don't be afraid. Jangan takut. Ulangan 31 ayat yang ke-6 mengatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Kata mereka yang dimaksudkan di sini itu berbicara tentang musuh, berbicara tentang tantangan, berbicara tentang masalah, berbicara tentang problema, berbicara tentang angin badai. Jadi kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut. Itu Alkitab dengan tegas mengatakan kita tidak perlu takut menghadapi situasi dan kondisi bagaimanapun. Asal kita punya pengharapan di dalam Dia, kita punya pegangan di dalam Dia. Pegangan itu sudah dilabuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan sekarang kita diberikan satu ayat pegangan janji Tuhan. Kita diberikan ultimatum oleh Tuhan. Jangan takut. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut. Dan jangan gemetar karena mereka. Karena masalah. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, ini yang perlu kita pegang. Bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Nah, saudara, jangan takut. Nah, situasi dan kondisi yang kita alami hari-hari ini memang membuat banyak orang jangan sampai kehilangan damai sejahtera dan pengharapan kita di dalam Dia. Kalau kita pegang janji Tuhan, kita pegang apa yang Tuhan janjikan kepada kita, janji, covenant, perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita, bukan saja perjanjian yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, covenant, perjanjian dijanjikan oleh oleh Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub sampai kepada kita keturunannya. Kita juga menerima perjanjian, kita juga menerima janji-janji itu. Dan salah satu bagian dari janji Tuhan kepada kita adalah kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu takut. Ketika Musa waktu memimpin bangsa Israel keluar, mereka berhadapan dengan orang Aram. Mereka berperang melawan mereka. Karena itu Tuhan mengajar mereka supaya mereka terus mengangkat tangan. Mengajar Musa untuk terus angkat tangannya. Karena ketika Musa mengangkat tangan, umat Israel memukul kala. Bukan orang Aram, orang Amalek maksud saya. Tetapi ketika Tuhan menurunkan tangan, maka mereka kalah. Artinya apa? Ketika Musa menurunkan tangan, maka orang Israel kalah. Artinya Tuhan mengajarkan kita untuk terus mempunyai pengharapan kepada Dia. Jangan pernah berhenti berharap kepadanya. Jangan pernah berhenti memanggil namanya, berseru kepadanya.
Pengharapan itu adalah sau yang kuat. Kita pegang teguh. Jadi poin yang pertama adalah jangan takut. Don't be afraid. Kita masuk dalam poin yang kedua. Poin yang kedua, tetap percaya. Still believe. Tetap percaya. Dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janji ini adalah janji Allah yang diberikan kepada Yosua. Dan kita juga ada keturunan-keturunan daripada Abraham. Kita juga ada keturunan yang telah menerima dan percaya kepada dia, yang telah menerima janji-janjinya. Kita juga yang percaya dan janji ini diberikan kepada kita sebagai keturunannya, keturunan ilahi daripadanya. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, percayalah, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, Tuhan itu selalu ada buat kita. Dan dia itu cukup bagi kita. Dia bilang apa? Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Mari kita tetap percaya akan hal ini. Amen, saudara. Haleluya. Mazmur 27 ayat yang ke-10 mengatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Kata sambut itu juga berbicara tentang Tuhan senantiasa menyertai, menolong, dan membimbing, memberkati aku. Haleluya. Kita masuk dalam poin yang ketiga. Jadi poin yang kedua, tetap percaya, still believe. Haleluya. Poin yang ketiga, ada pertolongan Tuhan. Pasti ada pertolongan Tuhan. God will help. Mazmur 37 ayat yang ke-25, Raja Daud mengatakan begini, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Ibrani 13 ayat 6 bagian A, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Ketika kita mengimani dan kita mempercayai bahwa Tuhan itu penolong kita, sekali-kali kita tidak akan mungkin takut. Kita yakin bahwa Tuhan bekerja sama bersama dengan kita. Tuhan membimbing kita. Dia selalu memegang tangan kita dan menuntun kita ke dalam kemenangan yang gilang gemilang. Haleluya, saudara. Percaya Tuhan itu ada bersama kita. Dia cukup dan dia sangat tahu. Dia mengerti apa yang kita alami. Dia peduli terhadap kita. Dia peduli terhadap masalah yang kita alami hari-hari ini. Dia juga peduli terhadap masalah yang dialami oleh bangsa ini. Asalkan bangsa dan negara ini, semua orang ada di bangsa ini pun terus berteriak. Anak-anak Tuhan yang ada di bangsa ini terus bersatu hati. Mereka terus berteriak, bertalu-talu meminta pertolongan Tuhan. Saya percaya, saya yakin. Ketika orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan sepakat di seluruh Indonesia ini, khususnya bersatu hati, kita sepakat, kita berdoa, bahkan juga mungkin di seluruh dunia, bersatu hati sepakat kita berdoa, kita minta kuasanya, pertolongannya, maka Tuhan pasti akan turun tangan untuk menolong dan memberikan pertolongan, memberikan kuasanya, mujizatnya kepada bangsa dan negara ini. Sehingga apa? Sehingga masalah COVID-19, virus yang sedang melanda negara kita ini pasti akan segera selesai. Karena virus ini bukan saja melanda, tetapi saat-saat ini krisis yang luar biasa sedang terjadi di bangsa ini. Krisis ekonomi yang luar biasa. Nah, jangan sampai kita juga kehilangan krisis moral, krisis pengharapan, krisis iman. Sekalipun kita mengalami krisis keuangan, tapi percayalah, Tuhan tidak akan meninggalkan kita.
asal kita tidak kehilangan krisis moral, krisis iman, krisis kepercayaan, dan krisis hubungan satu sama yang lain. Mari kita terus bersatu padu untuk memerangi penyebaran virus corona ini. Pemerintah terus menerus memohon, mendorong kita, terus menerus menyerukan kepada semua bangsa ini. Mari kita sama-sama bersehati, kita sepakat. Mari sama-sama kita bergandengan tangan untuk kita memerangi virus ini dengan menjaga jarak, dengan terus jangan berkumpul-kumpul, supaya terus dengan segera kita akan memutuskan mata rantai penyebaran virus corona ini. Dan saya percaya semua akan berjalan kembali normal seperti biasa. Kiranya Tuhan memberkati saudara, kiranya Tuhan memberkati Anda semuanya, UPC dimanapun Anda berada, dan seluruh para pendengar yang mendengarkan berita gembira pada hari ini, kebenaran firman Tuhan ini, kiranya memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan.